Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairunisa, NIM 1942107 dari kelas Sistem Informasi Manajemen hari Jumat jam 13.20 sampai 15.00. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT pertemuan 2, yaitu mengenai perangkat pendukung Sistem Informasi Manajemen, yang membahas ada dua. Yang pertama, perangkat keras hardware komputer, dan yang kedua, input device perangkat masukan. Selanjutnya, komponen pendukung sistem informasi manajemen. Di sini pengertiannya komponen pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama, komponen sistem informasi fisik, yaitu keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Kemudian, komponen sistem informasi fungsional, yaitu seluruh komponen organisasi yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Selanjutnya ada komponen sistem informasi fungsional, ada 5. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, sistem database. Yang keempat, sistem pencarian. Dan yang kelima, manajemen data. Komponen sistem informasi fungsional. Sistem administrasi dan operasional, yaitu mencakup bagian personalia, administrasi, dan sebagainya, di mana sistem ini yang bisa melakukan tugas-tugas rutin. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen membahas bagian yang bertugas menyiapkan laporan-laporan yang bersifat pariodik. Yang ketiga, manajemen data berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi. Yang keempat, sistem pencarian berfungsi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan. Yang kelima, sistem database berfungsi sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen, dan pengguna lainnya. Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. Selanjutnya, komponen sistem informasi fisik, yaitu sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Selanjutnya, komponen sistem informasi fisik ada 2. Yang pertama, perangkat keras hardware, yaitu perangkat keras bagi suatu sistem informasi meliputi monitor, printer, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak software, yaitu berupa file-file yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, prosedur, yaitu komponen fisik yang tersedia berupa buku panduan dan instruksi. Selanjutnya, komponen sistem informasi fisik. Yang pertama ada database, yaitu kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Yang kedua, personil, brainware, yaitu meliputi operator komputer, analisis sistem, programmer, dan lain-lain. Selanjutnya, komputer. Komputer yaitu sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, memiliki kecepatan tinggi, ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecah masalah dan membantu dalam proses pengambilan keputusan.
Kita masuk ke perangkat keras hardware, yaitu pengertiannya adalah segala atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau yang sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Selanjutnya perangkat keras hardware. Yang pertama ada 4. Yang pertama perangkat input, yang kedua perangkat proses, yang ketiga perangkat keluaran atau output, yang keempat perangkat penyimpanan. Di sini bisa kita lihat ada contoh hardware. Yang pertama ada input, output, proses, dan yang terakhir penyimpanan. Selanjutnya perangkat masukan atau input. Pengertiannya yaitu perangkat masukan input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input, tetapi dapat menghasilkan output. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika belum dibutuhkan sekarang, dapat disimpan terlebih dahulu di strong dalam bentuk base data. Selanjutnya ada perangkat masukan input, yaitu input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dan sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan contohnya. Dan data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Selanjutnya perangkat masukan atau input, yaitu dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua, data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, data mendorong lengkapnya data akuntansi disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya, sehingga bertindak sebagai pendistribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkannya. Selanjutnya, dokumen dasar dapat membantu di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah, sehingga sangat berguna untuk sehingga dapat berguna untuk pelacakan pemeriksaan. Dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data di komputer. Proses selanjutnya setelah data tercatat di dokumen dasar adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi. Baiklah, sekian dari materi pertemuan 2 yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.